Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk salat subuh berjamaah dan juga mengikuti kuliah subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Berikutnya kita sampaikan tentang hadis tentang sholat jamaah di masjid, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Yang ke-9, bahwa setiap satu langkah 10 kebaikan. Setiap satu langkah 10 kebaikan. Jadi ketika kita semuanya ke masjid, setiap langkahnya itu ada 10 kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, di mana dia menceritakan dari Rasulullah SAW. Dia menceritakan dari Rasulullah SAW, "Idza tatahhara ar-rajulu summa atal masjida yar'as shalah." Jika seseorang bersuci, artinya berwudu, lalu mendatangi masjid untuk menunaikan sholat. Dia dari rumahnya sudah berwudu, kemudian dia setelah wudu bergegas untuk ke masjid. Katabalahu katibahu atau katibuhu, maka dua malaikat atau satu malaikat pencatatnya akan mencatat baginya apa? Bikulli khutwatin yahduha ilal masjid 10 hasanatin. Setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid ditulis 10 kebaikan, 10 hasanatin. Wal qa'idu yar'as salata kal qaniti. Dan orang yang duduk menunggu salat, laksana seorang yang sedang salat. Jadi kalau kalian sedang duduk, kita sedang duduk menunggu datangnya waktu salat, itu seperti orang yang sudah salat. Wa yuktabu minal musallina min hini yahruju min baitihi hatta yarja ilaihi. Dan akan dicatat sebagai orang yang sedang menunaikan salat sejak ia keluar dari rumahnya hingga ia pulang ke rumahnya. Subhanallah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah bersuci dari rumahnya, kemudian dia meniatkan diri berangkat untuk masjid sholat berjamaah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan juga Ibnu Huzaimah. Disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Mundiri, Syekh Al-Arnaud, dan Syekh Al-Albani. Di antara fawaid pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah untuk meraih keutamaan besar sholat jamaah di masjid disyaratkan harus berwudu dengan sempurna di rumah, kemudian berjalan menuju masjid. Ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita ingin meraih pahala, dihitung setiap langkahnya, maka dari rumah sudah wudu terlebih dahulu. Wudu, terus gimana kalau batal? Ya, kalau batal tentunya dia harus berwudu kembali setelah mendapatkan air dari rumah, dia berwudu.
Ini sebagaimana orang yang ingin mendapatkan pahala ketika sholat di Masjid Quba, seperti pahala umroh, syaratnya harus apa? Dari rumah. Dari rumah harus apa? Wudu. Terus kalau rumahnya di Indonesia gimana? Ya di hotelnya. Ulama menjelaskan di hotelnya dia. Sebagaimana ya dia wudu kemudian berangkat ke Masjid Quba. Yang kedua, pada setiap manusia ada dua malaikat yang mencatat perkataan atau perbuatan kita. Jadi setiap orang itu ada kedua malaikatnya yang mencatat, mengawasi dan mencatat apa yang kita katakan, yang kita berbuat. Ya, Mas Abdul, Mas Rahid, kita semuanya sudah ada malaikatnya sendiri catat. Dari rumah berangkat sudah dicatat. Kemudian dari wudu apa tidak dari rumahnya dicatat. Semua tidak akan sia-sia apa yang kita perbuat. Yang ketiga, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka setiap langkah menuju masjid seorang muslim mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan ya, setiap langkahnya dilipatkan 10 kali lipat. Jadi setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang menunggu kebaikan sudah dihitung sebagai kebaikan. Maka orang yang duduk menunggu sholat sudah dihitung pahala melaksanakan sholat. Jadi sebisa mungkin ketika panjenengan kita semuanya duduk-duduk, kemarin hadis sebelumnya jangan keluar dari masjid kecuali penting, hadis sebelumnya. Jadi nunggu sholat di dalam masjid ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan dikategorikan orang-orang yang sholat, mendapatkan pahala sholat dia. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan sholat jamaah di masjid dihitung setiap langkah sejak seseorang keluar dari rumahnya hingga pulang lagi ke rumahnya. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.